Konten kali ini aku akan membahas terkait dengan salah satu pemain yang tidak memiliki haters di seluruh dunia. Ada banyak pemain yang bisa dikatakan tidak memiliki haters di dunia, yaitu salah satunya adalah Ricardo Kakak, Ronaldinho mungkin. Nah, untuk konten kali ini aku tidak akan bahas Ronaldinho dan Kakak. Konten kali ini aku akan bahas seorang pemain yang masih aktif bermain, yaitu N'Golo Conte. Nah, N'Golo Conte ini kan salah satu pemain yang rendah hati gitu loh. Salah satunya adalah dengan segitu banyaknya uang yang dimilikinya, baik itu dari sponsorship melalui gaji di Chelsea sekarang. Namun dia tidak membeli mobil-mobil mewah seperti Range Rover ataupun Lamborghini ataupun Ferrari. Namun dia hanya memiliki sebuah mobil bermerek Mini Cooper gitu lah, yang harganya mungkin nggak sampai 500 juta, mungkin nggak sampai 500 juta seperti itu. Nah, N'Golo Kante ini kan seorang pemain yang bertubuh kecil. Kalau kita komparasikan dengan back Eropa atau back dengan gelandang-gelandang Eropa, tentu N'Golo Kante ini bukan salah satu ciri-ciri pemain yang akan menjadi pemain top di zamannya seperti itu. Nah, namun N'Golo Kante melawan semua teori itu dengan kerja keras, dengan visi, dengan passing, kontrol, dribbling dan lain sebagainya. Dan salah satunya adalah kerendahan hati. Nah, dengan semua itu N'Golo Kante membuktikan kepada dunia bahwasanya ukuran tubuh tidaklah menjadi ukuran pasti seorang itu dikatakan atau seseorang itu akan menjadi pemain sepak bola seperti itu. Banyak contoh lain seperti Lionel Messi, Xavi gitu loh, yang membuktikan bahwasanya tinggi badan itu hanyalah sebuah angka seperti itu. Nah, N'Golo Kante ini kan sebelum bergabung dengan Leicester City, tidak ada mungkin satupun orang di dunia ini yang pecinta sepak bola yang mengenal siapa itu N'Golo Kante gitu loh. Nah, pada saat musim Leicester itu juara, duetnya dengan Drinkwater, Kante dengan Drinkwater di lini tengah menggemparkan Liga Inggris gitu loh. Karena tidak ada satupun orang yang tahu siapa ini pemain, namun tiba-tiba pemain ini muncul dengan etos kerjanya, dengan kerja kerasnya, dan juga dengan visi bermainnya gitu loh. Dan juga salah satunya adalah dengan kerendahan hatinya seperti itu. Yang mana dia selalu senyum. Aku sebagai penikmat sepak bola jarang ataupun belum pernah melihat N'Golo Conte itu marah di lapangan ataupun mau ribut di lapangan begitu. Nah, pada saat Leicester City juara, selain Jamie Vardy dan juga Mahrez yang mempunyai andil besar terhadapnya tersebut, menurutku adalah peran penting seorang N'Golo Conte sebagai penghubung dari depan ke belakang. Mungkin kalau N'Golo Conte nggak bermain 5 match saja, mungkin Leicester City akan kepleset begitu. Bukan apa-apa, karena peran seorang DM itu sangat penting dalam era sepak bola sebagai penghubung dari belakang ke depan gitu loh. Karena kalau nggak ada penghubungnya, bola akan stuck dan bola tidak akan bisa dialirkan ke depan. Nah, maka dari itu ketika dia di Leicester, perannya itu sangat besar bersama dengan Schmeichel, bersama dengan Drinkwater, Morgan, Mahrez dan juga Jamie Vardy. Cuman kalau aku pribadi, ini selera sih, menurutku yang paling berperan itu adalah N'Golo Conte seperti yang sudah aku jelaskan sebelumnya tadi begitu. Nah, selanjutnya pada saat dia juara di Leicester City, kemudian dia diboyong ke Chelsea pada tahun berikutnya. Dan di tahun berikutnya dia juara lagi bersama Chelsea di Liga Inggris, yang artinya dia back to back juara bersama dua klub berbeda. Ini sebuah prestasi baru di Liga Inggris begitu. Nah, pada saat di Chelsea juga dia semakin menunjukkan kualitasnya, semakin menunjukkan kepiawaiannya di dalam mengolah bola seperti itu. Nah, pada saat itu N'Golo Conte bisa dibilang menjelma menjadi salah satu pemain tengah, khususnya DM terbaik di dunia yang pernah ada. Bukan main-main, karena dia berhasil back to back juara dan juga dia mempunyai andil besar di kedua tim itu ketika juara begitu. Bukan seperti pemain-pemain yang hanya titip nama untuk juara. Kalau dia berbeda, dia betul-betul sebagai penghubung dari belakang ke tengah dan juga ke depan seperti itu. Nah, pada saat di Chelsea juga dia
selain menjadi tumpuan, memang salah satu kelemahan N'Golo Conte adalah dia yang tidak memiliki, ya kasarnya memiliki jiwa leadership dalam artian dia bisa memimpin teman-temannya, orang yang vokal seperti itu. Cuman ya kembali lagi dia cuma seorang pesepak bola begitu. Nah, selanjutnya pada saat itu 2018 Piala Dunia di Rusia, dia menjuarai dunia bersama Prancis. Duetnya bersama Pogba di lini tengah itu juga sangat sulit untuk ditembus tim-tim lawan gitu. Conte sebagai DM dan juga Pogba sebagai box to box sangat menguasai lini tengah, walaupun permainan Prancis cenderung bertahan pada saat Piala Dunia 2018. Nah, pada saat Prancis melawan Argentina, di saat itulah Conte membuktikan, menunjukkan kepada dunia bahwasanya dia bukan pemain sembarangan, bukan pemain yang muncul secara tiba-tiba, namun dia bisa menghentikan seorang Leo Messi pada saat lawan Argentina di 16 besar atau per-8 final Piala Dunia 2018 di Rusia. Nah, pada saat itu juga N'Golo Conte menunjukkan bahwasanya pemain kecil tapi dia bisa menghadapi seorang Lionel Messi yang memang juga kecil tapi juga gesit. Artinya duel dua pemain yang sama-sama kecil namun memiliki kegesitan yang di atas rata-rata pemain sepak bola dunia lainnya. Nah, pada saat setelah lawan Argentina, Prancis lolos dan kemudian lolos terus sampai ke final dan kemudian juara. Nah, ada satu momen di mana Conte menunjukkan kembali dia adalah orang yang introvert, orang yang tidak suka pamer, orang yang tidak suka show off begitu. Itu pada saat Prancis juara dunia dan para pemain berfoto dengan trofi Piala Dunia, dia seolah-olah seperti enggan ingin berfoto karena dia malu untuk menunjukkan dirinya di depan kamera, kurang lebih seperti itu. Nah, salah satu pemain, Pogba atau Matuidi, mengatakan kepada pemain lain, berikanlah trofi itu kepada Conte karena dia orang yang sangat berjasa di dalam tim ini. Kemudian Conte pun berfoto dengan pose yang malu-malu seperti itu. Artinya bukan seperti pemain yang juara dunia seperti ya biasa saja gitu loh. Nah, setelah itu yang cukup menurutku membuat penurunan performa Conte adalah pada saat dia didorong agak ke depan oleh Lampard ya. Oleh Lampard didorong agak ke depan menjadi box to box ataupun menjadi attacking midfield. Menurutku itu adalah salah satu penyebabnya selain karena dia cedera. Salah satunya adalah dia didorong lebih ke depan menjadi box to box ataupun attacking midfield. Nah, menurutku kalau Conte passion dia itu bukan di menyerang, cuman dia lebih ke bertahan sebagai penghubung dari belakang ke depan begitu. Kalau dia disuruh menyerang dan untuk cetak gol bukan tipe dia gitu loh. Seperti Frenkie de Jong lah. Frenkie de Jong itu nggak memiliki insting untuk membunuh, untuk mencetak gol. Dia sebagai pemain mereka berdua ini sebagai pemain yang bisa mengontrol ini tengah, yang bisa menghubungkan dari belakang ke depan, bukan tipe pemain yang bisa mencetak gol. Mungkin create chances mungkin bisa untuk sebagai passingnya, sebagai dribblingnya, namun kalau disuruh untuk cetak gol menurutku agak sulit karena memang bukan passion mereka begitu. Nah, ketika Conte ini juga ketika itu Conte juga juara Liga Champions begitu, juga perannya cukup besar di zaman Thomas Tuchel. Walaupun ya akhir-akhir ini bisa dibilang dia penampilan agak menurun karena kembali lagi karena cederanya. Bahkan di Piala Dunia kemarin menurutku kalau Conte bermain mungkin juara dunianya itu akan Prancis mungkin ya, karena dia sudah pernah belajar menganalisis terkait dengan bagaimana menghentikan Messi. Dan di final ya Messi disuruh berhadapan dengan Tchouaméni ya. Jadi kantongin itu Tchouaméni gitu. Mungkin kalau itu N'Golo Conte mungkin akan beda ceritanya kalau N'Golo Conte yang ada di posisi itu begitu. Oke, itu dulu terkait dengan N'Golo Conte. Semoga kalian bisa terhibur dan juga silakan di-subscribe. Oke, dan ciao.